pembahasan soal, yaitu diberikan suatu data untuk nomor 1 dan 2. Ada datanya yaitu 18, 14, 34,5, 10, 11,3, 10, 12,4, dan 10. Nah, soal yang pertama ditanya dari data di atas tentukan A. Min, B. Median, dan C. Modus. Lalu kita ke langkah penyelesaiannya. Pertama kita untuk mencari min terlebih dahulu, yaitu dengan rumus min sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N X I per N. Sigma I sama dengan 1 sampai N X I itu kita tulis kembali data-data yang ada di atas, yaitu 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 11,3 ditambah 12,4 ditambah 14 ditambah 18 dan juga ditambah 34,5 dibagi jumlah keseluruhan datanya ada 8. Jadi dibaginya 8. Nah, kita jumlahkan semua yang ada di sini, yaitu didapatkan hasilnya 120,2. Lalu kita bagi dengan 8, didapatkan hasilnya 15,025. Jadi min-nya yaitu 15,025. Selanjutnya kita ke median. Nah, untuk mencari median, kita urutkan terlebih dahulu data-data yang ada di sini. Kita urutkan menjadi 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 11,3 ditambah 12,4 ditambah 14 ditambah 18 dan juga ditambah 34,5. Nah, untuk mencari median, kita cari terlebih dahulu letak keduanya dengan rumus 2 dikali N ditambah 1 per 4. Nah, N-nya di sini adalah 8. Jadi 2 dikali 8,1 dibagi 4, yaitu didapatkan hasilnya 4,5. Nah, ini belum menjadi nilai akhir untuk median. Kita nyari nilai keduanya karena nilai di sini itu adalah desimal. Untuk nyari nilai kedua, kita menggunakan rumus SR ditambah D dikalikan SR plus 1 dikurangi SR. SR di sini yaitu R-nya sebagai 4, jadi S4, dan D-nya ini adalah desimalnya yaitu 0,5, jadi ditambah 0,5. XR plus 1-nya itu adalah 5, dikurangi SR-nya itu adalah S4. Didapatkan S4 ini kita hitung dari sini nih. Data keempat itu ada, data keempat itu yang berapa sih? 1, 2, 3, 4. Jadi data yang keempat itu adalah 11,3. Lalu tulis ulang 0,5-nya dikali X kelima, berarti data kelimanya 1, 2, 3, 4, 5. Itu 12,4 dikurangi data keempatnya sama yang sebelumnya, yaitu 11,3. Nah, didapatkan hasil yaitu 11,3 ditambah 0,55. Lalu kita jumlahkan dan hasil terakhirnya yaitu 11,85. Ini adalah nilai mediannya. Lalu yang terakhir kita cari modus. Modus di data tunggal itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul di data ini adalah 10. Oke, dari data sebelumnya diketahui bahwa data tersebut bisa digunakan untuk mencari nomor 2. Kita sekarang ke soal yang kedua. Dari data di atas, tentukan A. Varians, B. simpangan baku, dan C. jangkauan interkuartil. Pertama, kita cari varians terlebih dahulu. Varians yaitu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikalikan X I dikurangi X bar kuadrat per N dikurangi 1. Dari perhitungan nomor 1 sebelumnya, kita sudah diketahui bahwa min atau S bar itu nilainya 15,025. Jadi kita bisa langsung masukkan. Pertama untuk X yang pertama itu adalah datanya 10. Nah, dari data urutan yang ini ya. Jadi 10 dikurangi 15,025 dikuadratkan. Karena di sini 10-nya ada 3 kali, kita bisa langsung kalikan dengan 3. Jadi 10 dikurangi 15,025 dikuadratkan lalu dikali 3 ditambah 11,3 dikurangi 15,025 dikuadratkan lalu ditambah 12,4 dikurangi 15,025 dikuadratkan lalu ditambah lagi 14 dikurangi 15,025 dikuadratkan lalu ditambah 18 dikurangi 15,025 dikuadratkan dan ditambah 34,5 dikurangi 15,025 dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. N nya kan 8, jadi 8 dikurang 1. Lalu hasil dari perhitungan di sini yaitu adalah 75,75 ditambah 13,87 ditambah 6,89 ditambah 1,05 ditambah 8,85 ditambah 379,27 dibagi dengan 8 dikurangi 1 yaitu 7. Nah, kita jumlahkan yang ada di sini, dapatkan hasilnya yaitu 485,68.
dibagi dengan 7, lalu hasilnya ketemu 69,38. Itulah nilai dari variasinya. Selanjutnya kita cari simpangan bangku dengan rumus S sama dengan akar S kuadrat. Di S kuadrat ini kita sudah tahu nilainya yaitu 69,38. Lalu kita langsung masukkan ke sini. Akar dari 69,38 itu adalah 8,33. Dan yang terakhir kita cari jangkauan interkuartil atau bisa kita tulis sebagai IKR. IKR rumusnya yaitu adalah Q3 dikurangi Q1. Pertama kita bisa nyari Q1 dulu atau Q3 dulu. Tapi di sini saya mencari Q1 terlebih dahulu. Yaitu Q1 sama dengan 1 dikali 8 ditambah 1 per 4 didapatkan hasilnya yaitu 2,25. Nah, di sini hasilnya masih desimal, lalu kita bisa mencari lagi menggunakan rumus Q1 sama dengan X2 ditambah 0,25 dikalikan X3 dikurangi X2. X2 ini kita bisa cari dari data yang sudah diurutkan ini. X kedua berarti data kedua yaitu 1, 2. Data kedua adalah 10. Lalu ditambah 0,25 dikalikan dengan X3. X3 yaitu 1, 2, 3. X3 juga masih 10 dan dikurangi X2-nya yaitu 10. Nah, didapatkan 10 dikurangi 10 kan 0. 0 dikalikan 0,25 adalah 0. Nah, 0 ditambah 10 hasilnya adalah 10. Itu adalah nilai Q1. Selanjutnya kita nyari Q2. Q2 itu bisa dicari dari 3 dikali 8 ditambah 1 dibagi dengan 4. Hasilnya itu adalah 6,75. Di sini hasilnya masih desimal. Lalu kita bisa cari menggunakan rumus selanjutnya, yaitu Q3 sama dengan X6 ditambah 0,75 dikalikan X7 dikurangi dengan X6. X6 ini adalah berarti data yang ke-6. Kita bisa hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X6 nya adalah 14. Lalu ditambah 0,75 dan X7-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. X7 nya yaitu adalah 18 dikurangi X6 nya yang tadi yaitu 14. 18 dikurangi 14 adalah 4. 4 dikalikan 0,75 adalah hasilnya 3. Jadi kita jumlahkan 14 ditambah 3 yaitu 17. Kita sudah ketahui Q1 dan Q3 nya, lalu kita bisa masukkan ke rumus IKR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3 nya tadi kan udah didapatkan 17 dan Q1 nya yaitu adalah 10. 17 dikurangi 10 adalah hasilnya 7. Kita ke soal yang ketiga. Sebelumnya kita diberikan data nih sebagai berikut. Ini bisa digunakan untuk nomor 3 dan nomor 4. Diberikan data yaitu dengan interval 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64 dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada 95 sampai dengan 99. Nah, untuk soal yang nomor 3 itu diminta menentukan A min, B median, dan C nya modus. Pertama kita nyari min terlebih dahulu, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fx per N. Di sini sigma Fx nya itu udah kita hitung, telah diketahui yaitu 3970. Langsung kita masukkan ke rumus 3970 dibagi N. N yang di sini itu adalah jumlah dari frekuensi yang ada di sini yaitu 50. Jadi dibagi 50. 3970 dibagi 50 itu hasilnya 79,4. Lalu yang kedua itu mencari median. Median dicari dengan rumus pertama kita cari terlebih dahulu Q2 nya, yaitu Q2 sama dengan 2 dikali N ditambah 1 per 4. N di sini itu adalah jumlah frekuensinya 50. Jadi 2 dikali 50 ditambah 1 dibagi dengan 4. Didapatkan hasilnya yaitu 25,5. Lalu kita masukkan ke rumus mediannya, hasilnya yaitu B ditambah I dikali N per 4 dikurangi CF atau frekuensi kumulatif per F atau frekuensi dikali dengan W atau panjang kelas. Kita masukkan yaitu B. B itu adalah 79,5 ditambah I-nya itu adalah 2 dikali 50. 50 ini adalah jumlah frekuensi tadi dibagi dengan 4 dikurangi frekuensi kumulatifnya itu adalah 23. Kita hitung dari yang ada di sini. Didapatkan hasil 23 dibagi dengan frekuensinya itu adalah 9 dikali dengan panjang kelasnya itu bisa dicari dari batas atas dikurangi dengan batas bawah, yaitu 54,5 dikurangi dengan 49,5 didapatkan hasilnya adalah 5. Jadi W-nya itu adalah 5. Lalu kita kalikan yang ada di sini 2 dikali 50
11. Jadi kita jumlahkan 79,5 ditambah 1,11 yaitu adalah hasilnya 80,61. Selanjutnya adalah mencari modus. Modus dicari dengan menggunakan rumus B ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan B. B didapatkan hasilnya itu adalah 84,5 ditambah D1 nya itu bisa dicari dari 12 per 9 yaitu hasilnya 3 per D1 nya 3 ditambah D2 nya dicari dari 12 per 4 sama dengan 8 dikalikan dengan B itu adalah 5. 84,5 ditambah 1,36 yaitu hasilnya 85,86. Oke, selanjutnya kita ke soal yang keempat menggunakan data yang sebelumnya. Soal yang keempat menanyakan tentukan A varians, B simpangan baku, dan C jangkauan interkuartil. Pertama kita cari varians terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus S kuadrat sama dengan N dikalikan sigma I sama dengan 1 sampai N Fx kuadrat dikurangi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Fx dikuadratkan per N dikalikan N dikurangi dengan 1. N di sini kan diketahui yaitu adalah 50 dikali sigma Fx kuadrat itu kita ketahui yaitu adalah 320,080 dikurangi dengan sigma Fx dikuadratkan. Fx yang ini jumlahnya kita kuadratkan 3.970 kita kuadratkan yaitu adalah 15.760.900 kita masukkan ke sini lalu dikurangi dengan N nya itu 50 N dikurangi 1 50 dikurangi 1 50 dikalikan dengan 320.080 yaitu adalah hasilnya 16.400 dikurangi dengan 15.760.900 per 50 dikalikan dengan 50 dikurangi 1 adalah 49. Jadi 50 dikalikan dengan 49 adalah 2.450. Lalu kita kurangi atas dan dibagi dengan 2.450 ketemu hasilnya 99,22. Selanjutnya kita cari simpangan baku. Simpangan baku kita cari dengan menggunakan rumus akar dari varians, yaitu akar dari 99,22. Akar dari 99,22 adalah 9,96. Lalu ada yang C mencari jangkauan interkuartil atau bisa kita tulis sebagai IQR. IQR kita cari dengan I3 dikurangi Q1. Pertama kita nyari Q1 terlebih dahulu yaitu 1 dikalikan dengan 50 ditambah 1 dibagi dengan 4 ketemu hasilnya yaitu adalah 12,75. Lalu kita masukkan menggunakan rumus medianya sebelumnya yaitu Q1 sama dengan B ditambah I kali N per 4 dikurangi dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensinya lalu dikalikan dengan panjang kelas. Kita masukkan B nya itu adalah 69,5 ditambah I nya itu adalah 1 dikali N nya 50 per 4 dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya itu adalah 8 dibagi dengan frekuensinya yaitu adalah 6 dikalikan dengan panjang kelas yaitu adalah 5. Lalu kita kalikan yang ada di sini ketemu hasilnya 3,75 kita jumlahkan dengan 69,5 didapatkan hasilnya 73,25. Nah kita baru menemukan satu. Sekarang kita cari Q3 yaitu 3 dikali 50 ditambah 1 per 4 ditemukan hasilnya 38,25. Nah kita cari lagi menggunakan rumus median yaitu Q3 sama dengan menggunakan rumus ini kita langsung masukkan angkanya saja jadi 84,5 ditambah 3 dikali 50 dibagi dengan 4 dikurangi 32 lalu dibagi dengan 12 dikalikan dengan 5 didapatkan hasilnya yaitu adalah 84,5 ditambah 2,29 yaitu hasil akhirnya 86,79. Kita udah tahu nilai dari Q1 dan Q3 lalu kita masukkan ke rumus IQR sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Q3 nya 86,79 dikurangi dengan Q1 nya yaitu 73,25 didapatkan hasilnya yaitu 13,54. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5 yaitu diketahui data perbandingan minat terhadap perjalanan matematika sebagai berikut. Yang pertama siswa laki-laki rata-ratanya yaitu adalah 46, simpangan bakunya adalah 9,2, jumlahnya adalah 34 dan sum square-nya adalah 13.
siswa perempuan rata-ratanya adalah 48, simpangan bakunya adalah 9, dan jumlahnya adalah 32, lalu subscribe-nya adalah dicari dari 32 dikali 9 kuadrat yaitu 2592. Lanjut kita ke perhitungannya, yaitu rumusnya exercise math sama dengan x bar kedua dikurangi x bar pertama per akar dari sin square kedua ditambah sin square pertama per n1 ditambah dengan n2. X bar kedua ini adalah yang siswa perempuan yaitu 48. Lalu x bar pertama adalah siswa laki-laki yaitu 46. Terus untuk sin square yang kedua yaitu 2592 dan sin square yang pertama yaitu adalah 2877,76. Lalu untuk n pertama yaitu adalah 32 dan yang n kedua adalah 34. Lalu kita jumlahkan 48 dikali 46 dikali 2 dan 2592 ditambah 2877,76 dibagi dengan 32 ditambah 34 itu hasilnya adalah akar dari 82,87. Lalu kita cari akar dari 82,87 adalah 9,10 dan kita bagi 2 dibagi dengan 9,10 yaitu adalah 0,2. Jadi kita dapatkan kesimpulannya yaitu rata-rata minat siswi perempuan terhadap matematika itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata minat siswa laki-laki dengan selisih sebesar 1/5 standar deviasi. Sekarang kita ke soal nomor 6. Rata-rata jumlah halaman sampel majalah kebugaran wanita adalah 132 dengan variasinya 23. Lalu rata-rata jumlah iklan dari sampel adalah 182 dengan variasinya 62. Ditanyakan, bandingkan mana yang lebih bervariasi. Kita jawab, kita cari variasi yang pertama yaitu rumusnya simpangan baku dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Simpangan baku yang pertama itu bisa dicari dari akar variasi yang pertama. Variasi yang pertama adalah 23. Jadi akar 23 dibagi dengan rata-rata yang pertama itu adalah 132 dikali dengan 100%. Akar 23 dibagi dengan 132 itu hasilnya 0,036. Lalu kita kalikan dengan 100% yaitu 3,6%. Lalu kita cari yang variasi kedua dengan rumus simpangan baku kedua dibagi dengan rata-rata yang kedua dikali 100%. Simpangan baku yang kedua ini kita cari dari akar variasi yang kedua. Akar variasi yang kedua itu adalah 62 dibagi dengan 182 dikali 100%. Akar 62 dibagi 182 itu hasilnya 0,043 dikali 100% yaitu 4,3%. Dari penjelasan soal ini kita ketahui bahwa variasi yang kedua itu lebih bervariasi. Selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Soalnya yaitu suatu perusahaan minyak melakukan survei pada 1000 konsumen sebagai berikut. Yang pertama, berapa jarak tempuh per minggu? Didapatkan rata-rata yang pertama itu adalah 120 mili dan simpangan baku pertama itu 9,6 mili. Yang kedua, berapa liter bensin per minggu yang dibeli? Rata-rata yang kedua didapatkan 6 liter dan simpangan baku kedua didapatkan 0,5 liter. Lalu yang ketiga, berapa dolar per minggu untuk beli bensin? Rata-rata yang ketiga didapatkan 6,30 dolar dan simpangan baku yang ketiga didapatkan 0,7 dolar. Selanjutnya kita mencari variasi, koefisien variasinya dengan rumus untuk data yang pertama. Ini rumusnya yaitu simpangan baku yang pertama dibagi dengan rata-rata yang pertama lalu dikali 100%. Langsung kita masukkan saja ke dalam rumus angka-angkanya. Di sini simpangan baku yang pertama itu adalah 9,6 dibagi dengan rata-rata yang pertamanya yaitu 120 dikali 100%. Nah, didapatkan hasil 9,6 dikali 120 lalu dikali dengan 100% itu hasilnya 8%. Nah, untuk koefisien varian yang kedua menggunakan rumusnya sama, simpangan baku yang kedua dibagi dengan rata-rata yang kedua lalu dikali 100%. Langsung masukkan ke rumus. Simpangan baku yang kedua itu 0,5 liter dibagi dengan rata-rata yang kedua itu 6 liter. Lalu kita kalikan dengan 100.
didapatkan hasilnya itu 8,3%. Nah, untuk yang koefisien varian yang ketiga, rumusnya sama, simpangan baku yang ketiga dibagi dengan rata-rata yang ketiga dikali 100%. Simpangan baku yang ketiga itu 0,7 bagi dengan 6,30, lalu dikali dengan 100%. Didapatkan hasilnya itu adalah 11,1%. Jika dilihat dari semua hasil yang ada, koefisien variasi yang paling bervariasi itu adalah yang ketiga. Jadi di antara ini yang bervariasi. Oke, kita ke soal selanjutnya. Diketahui rata-rata nilai uang siswa semain 10 Karawang adalah 60 dan standar deviasinya adalah 5. Tentukan, kita lanjut nomornya yaitu yang nomor 8, X lebih kecil dari 68,2, lalu nomor 9, X lebih besar dari 74, nomor 10, 74 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 76, dan nomor 11, X lebih kecil dari 58, lalu nomor 12, 65 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 75,2. Pertama kita menjawab soal nomor 8 terlebih dahulu, yaitu nilai X yang lebih kecil dari 68,2. Lalu kita cari peluang dari X yang lebih kecil dari 68,2. Untuk mencari peluangnya, kita harus mencari Z skor terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus SI kurangi S bar per standar deviasi. SI-nya isinya adalah nilainya yaitu 68,2, lalu S barnya adalah diketahui dari soal 60, dan standar deviasinya diketahui dari soal juga yaitu adalah 5. 68,2 dikurangi 60 dibagi dengan 5 itu hasilnya adalah 1,64. Setelah itu agar lebih mudah kita gambar terlebih dahulu menggunakan tabel Z skor. Anggap ini simetris ya guys. Nah di sini kan nilainya diketahui 1,64. Kita tulis saja di sini anggap 1,64. Nah di sini ditanya X yang lebih kecil dari 68,2. Berarti arahnya ke sebelah kiri. Nah ini kriteria itu disebut dengan CDF. Nah kalian bisa tahu berapa nilai dari Z yang lebih kecil dari 1,64 itu di tabel Z skor. Itu tabelnya. Oke, setelah itu kita lanjut cari peluang dari Z yang lebih kecil dari 1,64. Nah, kita kan tadi udah tahu nih dilihat dari tabel nilai Z yang lebih kecil dari 1,64 itu adalah 0,9495. Lalu kita ubah menjadi 1%, hasilnya menjadi 94,95%. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 9 yaitu X yang lebih besar dari 74. Seperti soal sebelumnya, untuk mencari peluang X yang lebih besar dari 74, kita cari Z skornya terlebih dahulu dengan rumus X dikurangi S bar dibagi dengan standar deviasi. X-nya itu adalah 74 dikurangi S barnya 60 dibagi dengan standar deviasinya itu adalah 5. 74 dikurangi 60 dibagi dengan 5 adalah 2,8. Setelah itu kita gambarkan lagi seperti ini. Nah, kita kan udah tahu nilai Z itu adalah 2,8. Anggap adalah di sini 2,8. Nah, di sini yang dimiliki itu adalah yang lebih besar. Berarti arahnya ke kanan di sini. Nah, daerah seperti ini itu disebut dengan CCDF dan daerah yang ini disebut dengan CDF. Nah, untuk mencari CCDF kita bisa menggunakan rumus 1 dikurangi dengan CDF-nya. Kita tulis peluang dari Z lebih besar dari 2,8 itu dengan rumus 1 dikurangi peluang dari Z lebih kecil dari 2,8. Nah, Z yang lebih kecil dari 2,8 itu bisa dilihat dari tabel Z. Nilainya yaitu adalah 0,9974. 1 dikurangi 0,9974 itu adalah 0,0026. Kita ubah ke bentuk persen jadi 0,26%. Oke, dari data sebelumnya kita lanjut mencari soal. Oke, dari data sebelumnya kita lanjut ke soal nomor 10 yaitu nilai X antara 74
X-nya itu adalah 76 dikurangi dengan X barnya 60 dibagi dengan simpang berapanya 5. 76 dikurangi 60 dibagi dengan 5 adalah 3,2. Habis itu kita tulis peluang dari Z lebih kecil dari 3,2. Untuk mempermudah kita gambar terlebih dahulu ini tabel distribusi normalnya. Kita anggap nilai 2,8 itu ada di sini dan nilai 3,2 itu ada di sini. Nah di sini kan kita ketahui Z itu lebih besar dari 2,8. Berarti arahnya ke kanan, ke sana. Nah terus yang kedua Z itu lebih kecil dari 3,2. Berarti arahnya ke kiri ke sini. Nah daerah yang ditempati oleh kedua-duanya itu adalah daerah sini. Maka ini adalah daerah yang dicari. Setelah itu kita cari peluang dari 2,8 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 3,2. Habis itu kita carinya yaitu peluang dari Z lebih kecil dari 3,2 dikurangi dengan peluang Z lebih kecil dari 2,8. Nah Z lebih kecil dari 3,2 itu kita bisa lihat dari tabel Z-nya. Itu adalah 0,9993 dan peluang dari Z lebih kecil 2,8 itu adalah 0,9974. 0,9993 dikurangi dengan 0,9974 itu adalah hasilnya 0,0019. Kita ubah bentuk persen yaitu 0,19%. Lanjut ke nomor 11 yaitu nilai X lebih kecil dari 58. Pertama kita cari peluangnya yaitu X lebih kecil dari 58. Dicari terlebih dahulu Z skornya. Gunakan rumus X-I kurangi X bar dibagi dengan simpangan baku. X-nya itu adalah 58, X bar itu adalah 60 dan simpangan bakunya adalah 5. 58 dikurangi 60 dibagi dengan 5 itu hasilnya negatif 0,4. Kita bisa menuliskan jadi nilai peluang dari Z lebih kecil dari negatif 0,4. Nah agar lebih mudah kita buat tabel distribusi normalnya. Kan nilai X-nya itu adalah negatif 0,4. Berarti kesini arahnya ke kiri. Namun di distribusi normal nilai itu adalah simetris. Jadi ketika kita mencari nilai yang lebih kecil dari negatif 0,4 kita juga bisa mencari nilai yang dari 0,4 positifnya. Nah nilai dari 0,4 positifnya ini kita bisa cari menggunakan rumus 1 dikurangi peluang dari Z lebih kecil dari 0,4. Z yang lebih kecil dari 0,4 kita bisa lihat di tabel Z. Nilainya 0,6554. Jadi 1 dikurangi 0,6554 itu adalah 0,3446. Kita ubah menjadi 1% yaitu 34,46%. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Tentukan nilai S yang lebih besar dari 65 dan lebih kecil dari 75,2. Sama kita cari peluangnya yaitu 65 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 75,2. Nah, sebelum kita mencari peluang ini, kita cari Z skornya terlebih dahulu untuk nilai X yang bisa dari 65. Menggunakan rumus X dikurangi X bar dibagi dengan simpangan bakunya. X-nya itu adalah 65, X bar-nya itu adalah 60 dan simpangan bakunya adalah 5. 65 dikurangi 60 dibagi dengan 5 itu adalah hasilnya 1. Itu kita bisa tuliskan nilai Z lebih besar dari 1. Nah nilai Z lebih besar dari 1 ini kita bisa cari menggunakan rumus 1 dikurangi dengan cadangannya yaitu Z yang lebih kecil dari 1. Z lebih kecil dari 1 bisa lihat dari tabel Z-nya yaitu nilainya 0,8413. Jadi 1 dikurangi 0,8413 itu adalah hasilnya 0,1587. Selanjutnya kita nyari untuk nilai X yang lebih kecil dari 75,2. Nah sebelum lanjut kita cari terlebih dahulu Z skornya yaitu menggunakan rumus SI dikurangi dengan X bar dibagi dengan simpangan bakunya. SI nya itu adalah 75,2 dikurangi dengan X bar itu adalah 60 dibagi dengan simpangan bakunya itu adalah 5. 75,2 dikurangi 60 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 3,04. Kita bisa tuliskan jadi Z lebih kecil dari 3,04. Nah Z yang lebih kecil dari 3,04 itu bisa dilihat dari tabel Z. Nilainya itu adalah 0,9984.
dari 1 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 3,4. Bisa dicari menggunakan rumus peluang dari Z lebih kecil dari 3,4 dikurangi dengan peluang dari Z lebih kecil dari 1. Nah, Z yang lebih kecil dari 3,4 itu adalah 0,9984 dan Z yang lebih kecil dari 1 itu adalah 0,1587. 0,9984 dikurangi dengan 0,1587 hasilnya adalah 0,8401. Kita ubah ini bisa menjadi 84,01%. Oke, selanjutnya kita ada soal yang nomor 13. Itulah nilai koefisien korelasi untuk data yang diperoleh dalam studi jumlah ketidakhadiran dan nilai akhir dari 7 siswa di kelas statistik. Diberikan data sebagai berikut. Ada 7 siswa itu A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, X di sini itu sebagai jumlah ketidakhadiran, sebagai X, dan Y di sini itu sebagai nilai akhir, Y. Diketahui X-nya itu ada 6, 2, 15, 9, 12, 5, dan 8, dan Y-nya ada 82, 86, 43, 74, 58, 90, dan 78. Nah, ini diminta untuk mencari korelasinya, yaitu menggunakan rumus korelasi N dikali sigma XY, N dikurangi sigma X dikali dengan sigma Y, per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, lalu dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk mencari ini, kita memerlukan perkalian dari X terlebih dahulu. Maka kita cari perkalian dari XY. Nah, 6 kali 82 itu adalah 492. Lalu 2 kali 86 itu adalah 172. Lalu 15 dikali 43 itu adalah 645. 9 kali 74 itu adalah 666. Lalu 12 dikali 58 itu adalah 696. Dan 5 kali 90 itu adalah 450. Yang terakhir 8 dikali 78 itu adalah 624. Selanjutnya kita juga memerlukan X kuadrat. Lalu kita cari X kuadratnya. 6 dikuadratkan itu adalah 36. Lalu 2 dikuadratkan itu adalah 4. Lalu 15 dikuadratkan itu adalah 225. Lalu 9 dikuadratkan itu adalah 81. Lalu 12 dikuadratkan itu adalah 144. Lalu 5 dikuadratkan itu adalah 25. Dan yang terakhir 8 dikuadratkan itu adalah 64. Selanjutnya dia juga membutuhkan Y kuadrat. Kita cari Y kuadratnya. 82 dikuadratkan itu adalah 6.724. Lalu 86 dikuadratkan itu adalah 7.396. Lalu 43 dikuadratkan itu adalah 1.849. Lalu 74 dikuadratkan adalah 5.476. Lalu 58 dikuadratkan itu adalah 3.364. Lalu 90 dikuadratkan itu adalah 8.100. Dan yang terakhir 78 dikuadratkan itu adalah 6.084. Setelah diketahui semuanya, kita jumlahkan definisinya, yaitu untuk X dijumlahkan menjadi 57, dan untuk Y dijumlahkan menjadi 511. Untuk perkalian X dan Y dijumlahkan hasilnya itu adalah 3.745. Dan untuk X kuadrat dijumlahkan itu adalah 579. Dan yang terakhir untuk Y kuadrat dijumlahkan itu adalah 38.993.
Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Di sini n-nya kan itu ada 7. 7 dikali sigma dari XY. Sigma XY itu adalah 3745. Selanjutnya dikurangi sigma X. Sigma X ini adalah 57 dikali dengan sigma Y-nya di sini adalah 511 dibagi akar dari n dikali dengan sigma X kuadrat. N itu adalah 7 dikali dengan sigma X kuadrat. Ini X kuadrat jumlahnya adalah 579, lalu dikurangi dengan sigma X kuadrat. Di sini sigma X kan 57, jadi 57 kuadrat. Terus dikali n sama 7. 7 dikali sigma Y kuadrat. Y kuadrat di sini sigma Y itu ada 38.993. Dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Sigma Y di sini adalah 511 kuadrat. Setelah itu kita hitung 7 dikali 3745 dikurangi dengan 57 dikali 511, itu adalah hasilnya negatif 2912 per akar dari 7 dikali 579 dikurangi dengan 57 kuadrat, lalu kita kali lagi dengan 7 dikali 38.993 dikurangi dengan 511 dikuadratkan, itu adalah hasilnya akar 9.511,320 sekian. Nah, setelah itu hitung suara yang 2912-nya. Hasil dari akar 9.511,320 itu adalah 3084,04. Lalu kita bagi negatif 2912 dibagi dengan 308,04, itu hasilnya adalah negatif 0,94. Nah, kita sudah ketahui hasil korelasinya itu adalah negatif 0,94. Nah, apa dapat kita simpulkan? Ini merupakan hubungan negatif yang sangat tinggi. Jadi nilai R menunjukkan hubungan negatif yang sangat tinggi antara nilai akhir siswa dan juga ketidakhadiran siswa. Artinya semakin banyak ketidakhadiran siswa, maka akan semakin rendah juga nilai yang didapatkan. Sekarang kita ke soal nomor 14. Sama seperti soal sebelumnya, kita ingin mencari korelasi. Nah, berikut soalnya. Pemerhati lingkungan ini menentukan hubungan antara jumlah kebakaran hutan sepanjang tahun dan jumlah hektar lahan yang terbakar. Berikut data selama 8 tahun terakhir. Nah, ini ada tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. X di sini itu sebagai kebakaran hutan sepanjang tahun, dan Y-nya itu adalah jumlah hektar lahan yang terbakar. Nah, jadi ada tahun pertama jumlah kebakaran hutannya itu adalah 72, tahun kedua 69, tahun ketiga 58, tahun keempat 47, tahun kelima 84, tahun keenam 62, tahun ketujuh 57, dan tahun ke-8 45. Lalu B-nya itu ada 62, 42, 19, 26, 51, 15, 30, dan juga 15. Sama seperti yang sebelumnya, kita memerlukan perkalian dari XY, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Maka itu kita cari terlebih dahulu perkalian dari X dan Y. Dikali 62 itu adalah 4.464. Lalu 69 dikali 42 itu adalah 2.898. Lalu 58 dikali 19 itu adalah 1.900.
102. Lalu 47 dikali 26 itu adalah 1222. 84 dikali 51 adalah 4284. 62 dikali 15 itu adalah 930. Lalu 57 dikali 30 itu adalah 1710. Dan yang terakhir 45 dikali 15 itu adalah 675. Oke, setelah menemukan X dan Y, kita mencari X kuadrat. Pertama 72 dikuadratkan itu adalah 5184. Lalu 69 dikuadratkan itu adalah 4761. Lalu 58 dikuadratkan itu adalah 3364. Lalu 47 dikuadratkan itu adalah 2209. 84 dikuadratkan itu adalah 7026. 62 dikuadratkan itu adalah 3844. Lalu 57 dikuadratkan itu adalah 3249. Dan terakhir 45 dikuadratkan itu adalah 2025. Setelah menemukan X kuadrat, kita selanjutnya mencari Y kuadrat. Nah, 62 dikuadratkan itu adalah 3844. Lalu 42 dikuadratkan itu adalah 1764. Lalu 19 dikuadratkan itu adalah 361. Lalu 26 dikuadratkan itu adalah 676. Lalu 51 dikuadratkan itu adalah 2601. Lalu 15 dikuadratkan itu adalah 225. 30 dikuadratkan itu adalah 900. Dan yang terakhir 12 dikuadratkan itu adalah 225. Selanjutnya kita jumlahkan untuk X, Y, X kali Y, X kuadrat dan juga Y kuadrat. Untuk jumlah dari X itu adalah 494. Untuk jumlah dari Y itu adalah 260. Untuk jumlah dari X kali Y itu adalah 17.285. Dan untuk jumlah X kuadrat itu adalah 31.692. Dan untuk jumlah Y kuadrat itu adalah 10.592. 96. Setelah kita menemukan semuanya, kita lanjut masukkan ke rumus. Di sini N-nya kan diketahui 8 tahun terakhir, jadi N-nya adalah 8 dikali dengan sigma XY. Sigma XY itu adalah 17.285. Selanjutnya dikurangi dengan sigma X. Sigma X itu adalah 494 dikali dengan sigma Y itu adalah 260 dibagi akar dari N sini adalah 8 dikali dengan sigma X kuadrat. X kuadrat di sini jumlahnya adalah 31.692. Dikurangi dengan X sigma X kuadrat. Sigma X di sini adalah 494
kuadrat. Y kuadrat di sini adalah 10.596. Dikurangi dengan sigma y dikuadratkan. Sigma y di sini adalah 260 dikuadratkan. Setelah itu kita cari 8 dikali 17.285, lalu dikali dengan kali dari 94 dikali dengan 260, itu hasilnya adalah 9.840. Lalu dibagi 8 dikali 31.692 dikurangi dengan 494 dikurangi, itu adalah hasilnya 9.500. Lalu dikali dengan 8 kali 10.596 dikurangi dengan 260 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 17.168. Jadi kita terus ulang yang 9.840 dibagi dengan berkali dari 9.500 dikali 17.168, itu hasilnya adalah akar dari 9.500 dikali 17.168, itu hasilnya adalah 12.770,9. 9.840 kita bagi dengan 12.770,9, itu hasilnya adalah 0,77. Ini termasuk korelasi yang tinggi. Jadi ketika kebakaran hutan yang terjadi, itu akan menyebabkan semakin besar hektar lahan yang akan terbakar. Oke, selanjutnya kita diberikan data nih, sampel acak dari 10 siswa disajikan sebagai berikut. Bentuk sampelnya itu adalah nilai rata-rata rapor siswa dan juga ada persentase kecemasan terhadap kelulusan. Nah, di sini nilai rata-rata itu sebagai S dan persentase kecemasan itu sebagai Y. Kita kan ada 10 siswa, itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, untuk S itu ada A ada 73, dan B 92, C 55, D 84, E 64, F 88, G 69, H 96, I 59, dan J 77. Lalu untuk Y-nya yang A ada 3, B 26, C 48, D 21, E 10, F 30, G 42, H 25, I 4, dan J 16. Selanjutnya, pada alfa sama dengan 1%, uji apakah terdapat hubungan negatif antara nilai rata-rata siswa dengan persentase kecemasan terhadap kelulusan. Ini kita masuk ke nomor yang 15. Ada 2 poin untuk dicari. Yang pertama adalah tentukan hipotesis penelitian dan juga hipotesis statistiknya. Yang B ada cek asumsi. Kita jawab yang pertama dulu, yang A. Hipotesis penelitian itu adalah terdapat hubungan negatif antara nilai rata-rata siswa dengan persentase kecemasan terhadap kelulusan. Nah, untuk hipotesis statistiknya itu ada A0 ketika nilai itu sebenarnya itu artinya tidak terdapat hubungan negatif, dan ketika ada H1 ketika nilai itu lebih kecil dari 0 itu terdapat hubungan negatif. Selanjutnya B menentukan cek asumsinya. Untuk mengecek asumsi ada 3 step. Step pertama itu adalah asumsikan X dan Y yang memiliki hubungan linear. Kita buat skala kurangnya. Untuk yang A ada di sini, B di sini, C di sini, D di sini, E di sini, F di sini, G di sini, H di sini, dan I di sini. Selanjutnya dari step kedua terdapat indikasi X dan Y memiliki pola hubungan linear karena ini adanya keduanya. Nah, step kedua itu asumsikan sampel dipilih secara acak dari populasi asalnya. Lalu yang ketiga ada asumsikan S dan Y berdistribusi normal. Oke, kita menggunakan data sebelumnya. Sekarang masuk ke nomor 16. Data sebelumnya kan udah diketahui sampel acak dari 10 siswa disajikan sebagai berikut. S itu sebagai nilai rata-rata siswa, Y sebagai persentase kecemasan terhadap kelulusan, lalu diketahui juga alfanya itu adalah 1%.
Nah, kita kan udah punya datanya nih, siswa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan juga X, Y-nya. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan nilai kritis. Nilai kritis itu dicari pertama-tama terus terlebih dahulu diketahui itu adalah alfa 1%. Nah, ini kita ubah menjadi desimal, jadi 0,01. Lalu diketahui mu itu bisa dicari dari n dikurangi 2. N-nya kan tadi 10 ya, 10 siswa. 10 dikurangi 2 itu 8. Setelah itu kita gambarkan nih dalam bentuk kurvanya. Di sini alfanya 0,01. Kita lihat nilai 0,01 dikali T yaitu adalah negatif 2,896. Nah, negatif 2,896 itu angka pada di daerah sini. Nah, maka ini merupakan daerah HO tidak ditolak dan ini merupakan daerah HO ditolak. Di sini merupakan nilai alfanya yaitu 1%. Nah, ini disebut kurva one Taylor ya teman-teman, karena hanya di bagian kirinya saja, tidak kiri kanan. Setelah itu, setelah menentukan nilai kritis, kita diminta menentukan nilai statistik uji. Nilai statistik uji bisa dicari menggunakan rumus korelasi. Nah, untuk mencari rumus korelasi, kita perlu mengetahui nilai sigma XY, sigma X kuadrat, dan juga sigma Y kuadrat. Oleh sebab itu, kita cari tabel ini. Kita tentukan XY berapa, X kuadrat berapa, Y kuadrat berapa. Setelah diketahui, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Pertama N di sini kan 10 ya. 10 dikali sigma XY. Sigma XY ini di sini adalah 17.061. Setelah itu dikurangi dengan sigma X. Sigma X di sini adalah 757. Lalu dikali dengan sigma Y-nya itu adalah 225. Dibagi akar dari N-nya itu adalah 10 dikali dengan sigma X kuadrat. X kuadrat di sini sigmanya itu adalah 59.101. 59.101 dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X kan 757 dikuadratkan. Lalu kita kalikan lagi dengan N-nya 10 dikali sigma Y kuadrat. Y kuadrat sigma Y adalah 7091. Lalu dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Sigma Y itu adalah 225 dikuadratkan. Setelah itu kita hitung 10 dikali 17.161 lalu dikurangi dengan kalian dari 757 dikali 225 itu hasilnya adalah negatif 579. Lalu kita bagi dengan akar dari 10 dikali 59.101 dikurangi dengan 757 dikuadratkan. Lalu dikali dengan 10 dikali 7.091 dikurangi dengan 225 dikuadratkan itu adalah hasilnya 17.484,68. Nah, itu hasil yang sudah diangkat ya teman-teman. Selanjutnya kita bagi saja negatif 579 dibagi dengan 17.484,68 itu hasilnya adalah negatif 0,033. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomor 17 dan masih menggunakan data sebelumnya. Diminta tentukan kriteria pengujian dan keputusan. Oke, yang kedua berikan kesimpulannya. Kita jawab dulu yang pertama. Untuk menentukan kriteria pengujian, kita mencari terlebih dahulu tekniknya menggunakan rumus R dikali akar dari 6 dikurangi 2 dibagi dengan 1 dikurangi R kuadrat. Oke, kita cari R-nya di sini itu adalah
negatif 0,033, lalu kita kalikan dengan akar dari 10 dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi negatif 0,033 dikuadratkan. Setelah itu didapatkan negatif 0,033 dan hasil dari akar ini yaitu adalah 2,829. Setelah itu kita kalikan negatif 0,033 dikali 2,829 itu hasilnya negatif 0,0933 sekian. Setelah diketahui nilainya, kita masukkan ke kurva ini. Nah, tadi kan udah diketahui kan hitungnya itu adalah negatif 0,093, berarti kurang lebih ada di sekitar sini, itu negatif 0,93. Nah, di soal sebelumnya kita juga tahu bahwa nilai dari P ini adalah negatif 2,896. Setelah itu, ini merupakan daerah HO ditolak, daerah HO tidak ditolak, dan ini merupakan daerah P dulu, dan di sini merupakan daerah HO ditolak. Oke, selanjutnya kita membuat keputusan. Karena T itu ini lebih besar dari negatif T alfa dulu, sehingga HO tidak jatuh di daerah penolakan HO, maka HO tidak ditolak. Selanjutnya, yang B berikan kesimpulan. Setelah kita menghitung dari nomor sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu jadi pada tingkat percayaan CI 99% tidaklah cukup untuk menolak HO, yang mana pada CI 99% bukti di dalam data tidak cukup untuk membuktikan terdapat hubungan negatif signifikan secara statistik antara nilai rata-rata rapor siswa dengan presentasi kecemasan terhadap kelulusan. Selanjutnya diberikan data untuk soal nomor 18 sampai dengan 20, yaitu seorang guru ingin melihat bagaimana jumlah ketidakhadiran siswa di kelasnya dapat mempengaruhi nilai akhir siswa. Berikut data yang diperoleh. X di sini itu sebagai jumlah ketidakhadiran dan Y itu sebagai nilai akhir. Berikut datanya. X itu ada 10, 12, 2, 0, 8, 5. Dan Y-nya ada 70, 65, 96, 94, 75 dan 82. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 18. Ditanyakan tentukan nilai beta 0 pi dan juga tentukan nilai beta 1 pi. Pertama kita kerjakan terlebih dahulu beta 0 pi, yaitu menggunakan rumus sigma y dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikali sigma x y dibagi dengan n dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadratkan. Untuk mencari menggunakan rumus ini, kita diperlukan perkalian XY dan juga X kuadrat. Maka dari itu kita cari terlebih dahulu di kalian ini, kita cari perkalian XY dulu. 10 kali 70, 700. 12 kali 65, 780. 2 dikali 96, 192. 0 kali 94, 0. 8 dikali 7, 5, 600. 5 dikali 8, 2, 410. Oke, setelah menemukan X kali Y, selanjutnya kita cari X kuadrat terlebih dahulu. X kuadrat 10 dikuadratkan itu 100. 12 dikuadratkan itu 144. 2 dikuadratkan itu 4. 0 dikuadratkan 0. 8 dikuadratkan 64. 5 dikuadratkan 25. Oke, setelah menemukan X kuadrat, selanjutnya kita jumlahkan. Di sini ada X, ada Y, ada X kuadrat dan juga ada X dikali Y. Jumlah dari X itu adalah 37. Jumlah dari Y itu adalah 482. Dan jumlah dari perkalian X itu adalah 2682. Dan jumlah dari X kuadrat itu adalah 337. Selanjutnya karena
482 dikali dengan sigma X kuadrat. X kuadrat sebenarnya itu adalah 337. Lalu kita kurangkan dengan sigma X. Sigma X nya 37 dan dikalikan dengan sigma XY itu adalah 2682. Kita bagi dengan N. N di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu adalah 337 lalu dikurangi dengan sigma X kuadratkan. Sigma X itu adalah 37 lalu kuadratkan. Setelah itu kita kalikan 482 dikali 337 itu adalah 162.434 dikurangi dengan 37 dikali 2.682 itu adalah 99.234. Lalu kita bagi dengan 6 dikali 337 itu adalah 2002. Lalu dikurangi dengan 37 dikuadratkan itu adalah 1369. Yang atas 162.434 dikurangi dengan 99.234 itu hasilnya adalah 63.200. Kita bagi dengan 2022 dikurangi dengan 1369 itu adalah 653. Lalu kita bagi hasilnya adalah 96,78. Oke, kita sudah dapetin beta 0 topinya. Selanjutnya kita mencari beta 1 topi. Menggunakan rumus N dikali sigma X dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadratkan. Lalu ini kita masukkan ke dalam rumus. N nya itu tadi adalah 6 dikali dengan sigma X. Sigma X di sini adalah 2682. Lalu kita gunakan dengan sigma X. Sigma X itu adalah 37. Lalu dikali dengan sigma Y. Sigma Y nya itu adalah 482. Kita bagi dengan N. N itu tadi 6 dikali dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu adalah 337 dikurangi dengan sigma X kuadrat. Sigma X nya itu 37 dikuadratkan. Lalu kita kalikan 6 dikali 2682 itu adalah 16.092. Kita kurangi dengan 37 dikali 482 itu adalah 17.834. Lalu kita bagi dengan 6 dikali 337 itu adalah 2002. Dan 37 dikuadratkan itu adalah 1369. 16.092 dikurangi 17.834 itu hasilnya negatif 1.742. Kita bagi dengan 2022 dikurangi 1.369 itu adalah 653. Lalu kita bagi negatif 1.742 dibagi 653 itu hasilnya negatif 2,67. Selanjutnya kita cari nomor 19. Ada dua permintaan. Yang pertama, tentukan persamaan di topi, dan yang kedua tentukan nilai sum square error atau SSI-nya. Nah, pertama kita jawab dulu yang menentukan persamaan YI topinya menggunakan rumus YI topi sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi dikali X. Beta 0 topi dari soal sebelumnya diketahui
dengan beta 1 topi itu dari soal sendiri diketahui negatif 2,67 dikali dengan X. Kita ubah negatif tidak positif kan ya, jadi 96,78 dikurangi 2,67X. Nah ini persamaannya. Selanjutnya kita diminta tentukan nilai sin square errornya. Nah sin square error bisa dicari menggunakan rumus error I topi sama dengan YI dikurangi YI topi. Nah untuk mencari ini kita harus menemukan nilai YI topinya terlebih dahulu. Kita bisa dituliskan di tabel ini untuk mencari YI topi. YI topi ini bisa dicari menggunakan rumus yang ada di sini. Nah nanti nilai X di sini kita masukkan satu-satu dengan nilai X yang ada di sini. Jadi untuk YI topi yang pertama adalah 96,78 dikurangi dengan 2,67 dikali X yang pertama itu adalah 10. Nah, kita didapatkan hasilnya itu adalah 70,08. Selanjutnya 96,78 dikurangi dengan 2,67 dikali dengan X yang kedua itu adalah 12. Hasilnya itu adalah 64,74. Selanjutnya 96,78 dikurangi dengan 2,67 dikali dengan X yang ketiga itu adalah hasilnya itu adalah 91,44. Selanjutnya 96,78 dikurangi dengan 2,67 dikali X yang keempat itu adalah 0. Hasilnya adalah 0. Salah guys, hasilnya itu adalah 96,78. Selanjutnya 96,78 dikurangi dengan 2,67 dikali X yang kelima itu adalah 8. Hasilnya itu adalah 75,42. Dan yang terakhir itu 96,78 dikurangi dengan 2,67 dikali X yang ke-6 itu adalah 5. Hasilnya itu 83,43. Itu kita jumlahkan. Selanjutnya cari setelah diketahui YI topinya, kita langsung masukkan ke rumus errornya. Yang pertama kan YI yang pertama itu adalah 70. Oke, sebelumnya kita di sini saja nulisnya. Nanti baru dipindahkan. Mencari menggunakan rumus ini ya. Jadi yang pertama dikurangi dengan yang pertama. Yang pertama itu adalah 70. 70 dikurangi dengan 70,08 itu hasilnya adalah negatif 0,08. Lalu yang kedua itu 65 dikurangi dengan 64,74 itu adalah 0,26. Terus 96 dikurangi dengan 91,44 itu adalah 4,56. 94 dikurangi dengan 96,78 itu adalah negatif 2,78. Selanjutnya 75 dikurangi dengan 75,42 itu adalah negatif 0,42. Terakhir 92 dikurangi dengan 83,43 itu adalah negatif 1,43. Oke, kita jumlahkan. Errornya itu adalah 0,11. Nah, sin square ini kan dimintanya itu adalah error I kuadrat. Setelah itu kita berarti cari dulu error I kuadratnya sini.
negatif 0,08 dikuadratkan itu adalah 0,0064. Lalu 0,26 dikuadratkan itu adalah 0,0076. 4,56 dikuadratkan itu adalah 20,7936. Negatif 2,78 dikuadratkan itu adalah 7,7284. Negatif 0,42 dikuadratkan itu adalah 0,1764. Negatif 1,43 dikuadratkan itu adalah 2,0449. Error ini dapat dari jumlah error kuadrator. Nah, kita jumlahkan semuanya, itu didapatkan hasilnya adalah 30,8173. Kita terus ulang 30,8173. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 20, tetap menggunakan data-data yang sebelumnya. Nah, di nomor 20 kita diminta untuk membuatkan interpretasinya. Dari perhitungan sebelumnya kita sudah mengetahui persamaan dari Y topi itu adalah 96,78 dikurangi 2,67X. Nah, dari kesamaan ini kita interpretasikan jadi yang pertama, ketika jumlah ketidakhadirannya X sama dengan 0, maka nilai akhir akan diprediksi sebesar 96,78. Lalu untuk yang kedua, kenaikan satuan jumlah ketidakhadiran siswa akan menyebabkan prediksi nilai akhir itu sebesar 2,67. Jadi setiap kenaikan ketidakhadiran satu kali itu akan menyebabkan prediksi nilai akhirnya turun sebesar 2,67.